wal halataini wajib as-sawmu 'ala al-kulli wa in kana akthara kana li kulli baldatin hukmuha wa la yata'addadu wujubu الثاني النية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالسند المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. الفصل الأول في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده. أما الواجبات الظاهرة فستة. الأول مراقبة أول شهر رمضان. نعم. وذلك برؤية الهلال فإن غم فباستكمال 30 يوما من شعبان. ونعني بالرؤيا العلم ويحصل ذلك بقول عدل واحد ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة. ومن سمع عدلا وثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقضي القاضي به فليتبع كل عبد في عبادته موجب ظنه. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali mulai pembahasan apa saja yang diwajibkan di dalam puasa dan apa saja yang disunahkan yang bersifat zahirah, karena nanti di akhir Imam Al-Ghazali akan membahas hal-hal yang bersifat batinah. Nah, sekarang yang dibahas Imam Al-Ghazali hal-hal yang bersifat zahirah. Nah, yang pertama kata beliau amal wajibatu zahirah fasittah. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya zahir ada 6. Ada 6. Al-awwal muraqabatu awwal syahri Ramadan. Muraqabah ay intidhar, menunggu masuknya bulan Ramadan, awal daripada bulan Ramadan. Jadi wajib hukumnya kita untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Itu yang pertama dilakukan, karena dukhulu Ramadan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Itu sabab wujub masuknya bulan Ramadan, baik dengan terlihatnya hilal atau istikmal 30 yawman, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu adalah sabab daripada wujub. Dengan kita mengetahui masuknya bulan Ramadan, maka dengan itu wajiblah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa dzalika bi ru'yatil hilal. Bagaimana caranya? Dengan melihat hilal. Kita tahu masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Ini ada hadisnya, banyak riwayat. Salah satu riwayatnya sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih. Berpuasalah kalian karena sebab melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatih, dan berhentilah dari puasa, berarti masuk bulan Syawal. Li ru'yatih juga karena sebab melihat hilal. Nabi enggak bilang li hisabih, enggak. Bukan dengan hisab. Tapi dengan ru'yah. Bukan dengan hisab, tapi dengan ru'yah. Sumu li ru'yatih, kata Nabi, berpuasalah karena sebab kau melihat hilal. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah karena sebab melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau enggak kelihatan karena mendung, misalkan cuacanya tidak cerah
atau karena kabut atau karena banyak pasir, kalau di padang pasir nggak kelihatan, maka bagaimana? Fa'akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Makanya kita tahu masuknya bulan Ramadan dengan cara apa? Wadzalika biru'yatil hilal, dengan cara melihat hilal. Makanya kalau mau masuk Ramadan biasanya 29 Sya'ban, nah itu habis maghrib ada sidang itsbat live di televisi di Kementerian Agama. Sidang itsbat itu apa yang dilihat di situ? Ada titik-titik di mana pemerintah mengutus orang-orang yang ahli untuk melihat hilal. Sidang itsbat itu untuk ngambil kesimpulan hilalnya udah kelihatan atau belum, udah memenuhi syarat atau belum, udah bisa diputuskan masuk bulan Ramadan atau belum. Kalau kelihatan hilal dan udah memenuhi syarat, udah cukup derajatnya, maka diputuskan masuk bulan Ramadan. Nah, kalau hilal kelihatan sebelum 30 hari Sya'ban, berarti Sya'bannya cuma 29 hari. Besoknya langsung masuk puasa bulan Ramadan. Kayak kemarin Sya'ban 29 atau 30 kemarin? 29 Ustaz Asep kemarin ya. 29 karena hilal kelihatan kemarin di atas 4 derajat, hampir semua pakai semua metode di atas 4 derajat hilalnya kelihatan. Nah, makanya diputuskan Sya'ban cuma 29 hari, nggak ada 30 hari ke-30 Sya'ban, langsung itu udah masuk Ramadan setelah itu. Kenapa? Karena udah kelihatan hilal. Itu yang jadi patokan menurut al-madzahibil arba'ah, menurut madhab yang 4. Nah, fa in ghamma, tapi kalau nggak kelihatan hilalnya karena mendung misalkan, fa bistikmali 30 yauman min Sya'ban, maka kalau nggak kelihatan hilal, maka dengan menyempurnakan 30 hari dari bulan Sya'ban. Jadi 30 hari bulan Sya'ban, nah, baru habis itu masuk ke bulan Ramadan. Nggak ada 31 hari Sya'ban, nggak ada. Dan nggak ada juga Sya'ban 28 hari, nggak ada. Kadang-kadang ada tuh kelompok-kelompok yang kita belum lebaran, di 3 hari sebelum kita lebaran udah lebaran duluan. Ada tuh kadang-kadang di TV suka muncul tuh, selalu tiap tahun itu aja tuh yang muncul tuh. Itu sebenarnya nggak perlu diberitain tuh, yang begitu itu udah ngaco-ngacoan. Nggak ada ceritanya. Yang namanya bulan Ramadan atau bulan Hijriah itu imma 29, imma 30. Nggak mungkin kurang dari 29, nggak masuk di akal. Kita masih lebaran kurang 3 hari atau kurang 2 hari, dia udah lebaran duluan. Dari mana ceritanya? Dari mana juntrungannya? Kira-kira jelas atau tidak? Jadi yang dijadikan patokan untuk masuknya bulan Ramadan wadzalika biru'yatil hilal. Nah, dengan melihat hilal. Fa in ghamma, kalau nggak kelihatan hilal di 29 itu hari 29, fa bistikmali 30 yauman min Sya'ban, maka sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban baru masuk bulan Ramadan. Maksudnya ru'ya di situ apa? Al-ilm. Maksudnya ru'ya adalah ilm, mengetahui adanya hilal. Nah, ilm itu bagaimana? Mengetahui itu bagaimana? Apakah harus melihat langsung kita? Apakah harus ngelihat langsung? Apa cukup dengan orang ngelihat ngasih tahu kita, kemudian itu udah termasuk kita tahu dengan masuknya Ramadan? Nah, kata Imam Ghazali, wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahid. Al-ilm, dzalika ay al-ilm, mengetahui adanya hilal, mengetahui masuknya bulan Ramadan itu cukup dengan adlin wahid, satu orang adil. Adil di sini maksudnya bukan adil lawannya zalim, bukan. Adil ay yastawfi syurutul adalah, memenuhi syarat-syaratnya adalah. Nah, kemarin Fasal Robi itu di Fathul Qorib di Babul Qadha ada syarat-syarat adalah apa aja? Ahmad, syarat adalah apa aja Ahmad? Syarat-syarat adil apa aja? Apa itu adalah? Hah? Terjaga dari sifat fasik. Apa yang menyebabkan seorang fasik? Pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, maka itu zahabat minhul adalah. Ada beberapa lagi syaratnya, bukan cuma itu syaratnya, ada berapa syaratnya? Siapa yang hafal? Hizbullah masih ingat? Habis selesai ujian udah lupa. Nah, satu aja orang adil ngelihat hilal, kemudian dia ngabarin ke yang lain, udah cukup itu untuk masuknya bulan Ramadan. Nah,
Itu kalau Ramadan syahadahnya cukup 1 orang. Syahadah ini di fikih dibagi menjadi 2. Syahadah yang berkaitan dengan hukukul adami, ada syahadah kesaksian yang berkaitan dengan hukukullah. Syahadah yang berkaitan dengan hukukul adami ada 3 macam. Ada kesaksian dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta. Kesaksian yang berkaitan dengan harta itu bisa saksi 2 laki-laki adil, atau 1 laki-laki adil dengan 2 perempuan, atau 1 laki-laki adil dengan yamin, dengan ditambah dengan sumpah. Kemudian yang berkaitan dengan tidak berkaitan dengan harta maka harus disaksikan dengan 2 laki-laki yang adil. Ada kesaksian yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diketahui oleh laki-laki, maka itu bisa disaksikan dengan 4 perempuan, wiladah seperti, atau 1 laki-laki 2 perempuan. Ada kesaksian yang berkaitan dengan hukukullah, dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya kesaksian untuk zina. Saksi zina itu harus 4 adil. Kalau kurang dari 4 adil maka nggak sah saksi untuk hadus zina. 2 orang ngintip orang lagi berzina kemudian ngomong ke orang lain, nggak boleh, qadzaf jadinya, karena belum cukup saksinya, belum 4 orang. Kecuali kalau dia ngaku orang yang berzina itu ikrar, lain lagi urusannya. Selama dia nggak ikrar dan nggak ada 4 saksi maka nggak boleh dia ngomong apa yang dia lihat itu, bisa jadi qadzaf nanti. Nah, ada juga kesaksian yang cukup dengan 2 orang, yaitu had-had lain selain zina seperti had syurbul khamr dan lain sebagainya, itu cukup 2 orang adil. Ada kesaksian yang berkaitan dengan hukukullah yang cukup dengan 1 orang. Apa diantaranya? Ini hilal Ramadan. Hilal Ramadan saksinya yang ngelihat cukup 1 orang adil. 1 orang adil ngelihat, kemudian dia ngabarin ke yang lain, maka siapapun yang percaya dengan kabar dia, siapapun yang dengar kabar dia, wajib untuk puasa di bulan Ramadan. Naam, thubutuhu bi'adli syahadah. Naam. Fahimtum? Itu kalau Ramadan, tapi kalau Syawal lain, kata Imam Ghazali, wala yathbutu hilalu Syawal illa biqauli adlain. Kalau Syawal itu tidak dinyatakan masuk Syawal kecuali kalau ada 2 adlain, 2 orang adil yang mengatakan. Kalau tadi Ramadan 1 orang adil aja udah cukup. Kalau Syawal enggak, harus 2 orang adlain, 2 orang yang istawfat syurutul adalah, yang memenuhi syurutul adalah. Syurutul adalah ini berat, kebanyakan orang zaman sekarang enggak memenuhi syurut adalah. Itu panjang kalamnya, kita bahas nanti pada babnya secara khusus. Kenapa kok kalau Ramadan, masuknya Ramadan cukup dengan 1 adil yang melihat hilal, tapi kok keluarnya Ramadan harus 2? Kenapa? Ihtiyatan lil ibadah, buat ngejaga-jaga dalam urusan ibadah. Kalau masuknya Ramadan, sebelumnya dia nggak wajib puasa, dengan masuknya Ramadan jadi wajib cukup 1. Tapi kalau melihat hilal keluarnya Ramadan, berarti kan berkaitan dengan gugurnya kewajiban puasa yang akhir tuh. Ketika dia udah lihat hilal, berarti kan hari berikutnya udah nggak boleh puasa. Berarti berkaitan dengan gugurnya kewajiban sebuah ibadah. Maka di situ disyaratkan, kata Imam Ghazali, nggak cukup cuma 1, harus 2. Ihtiyatan lil ibadah. Nah, makanya kata Imam Ghazali, wa man sami'a adlan wa wathiqa biqaulih wa ghalaba 'ala dhannihi sidquhu lazimahu as-shawm wa in lam yaqdil ghadibihi. Barang siapa yang mendengar seorang yang adil, melihat hilal, wa wathiqa biqaulihi, dan dia percaya dengan perkataannya, ini orang adil memang, bukan tukang bohong, wa ghalaba 'ala dhannihi sidquhu, dan dia cenderung lebih percaya dengan orang tersebut, ada kecenderungan untuk percaya dengan orang tersebut, maka gimana? Lazimahu as-shawm, maka wajib baginya untuk berpuasa karena kesaksian dari orang tersebut yang tadi dipercaya. Kira-kira jelas atau tidak? Misalkan Maulana adil, misalkan tahu-tahu Maulana iseng-iseng 29 Sya'ban, dia duduk di tempat yang tinggi di sini, dia ngelihat hilal dan dia ngerti cara ngelihat hilal bagaimana. Kalau Anda percaya sama Maulana sebagai orang yang adil dan orang yang ngerti cara ngelihat hilal bagaimana, ya Anda wajib untuk puasa besoknya, walaupun pemerintah belum mutusin. Kalau Anda percaya sama dia, Anda wajib untuk puasa. Wa in lam yaqdil ghadibihi,
walaupun pemerintah belum mutusin. Makanya dulu FPI sempat punya tim ru'yah sendiri, tim hisab sendiri. FPI tim ru'yah sendiri. Nah, FPI tim ru'yah sendiri, imam besar biasanya kadang-kadang hasil ru'yah FPI beda dengan hasil ru'yah pemerintah. Terkadang lebih cepat, terkadang lebih lambat. Hasil ru'yahnya beda, tapi ada dasar ilmiahnya yang kuat. Nah, imam besar seruannya apa? Untuk keluarga besar FPI. Kalau untuk masyarakat umum maka ikutin pemerintah. Untuk keluarga besar FPI yang percaya dengan ru'yat ini. Di luar itu ikutin pemerintah, kata imam besar. Jadi untuk keluarga besar FPI dan siapapun yang percaya dengan ru'yat ini silahkan ikut. Tapi yang lain masyarakat umum tetap ikutin pemerintah. Fahim dong? Kenapa? Karena man sami'a adlan wa wathiqa biqawlihi wa ghalaba 'ala dhannihi sidqu lazimahu shaum. Yang mendengar seseorang adal melihat daripada hilal, kemudian dia cenderung percaya dengan orang adal tersebut, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wa in lam yaqdil ghadibihi, walaupun pemerintah belum memutuskan seperti itu, tapi kalau dia punya kecenderungan percaya kepada orang tersebut, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Falyattabi' kullu 'abdin fi ibadatihi mujaba dhannih. Maka yang jadi tolak ukur di dalam ibadah mana yang dia cenderung percaya, di situ yang udah lihat hilal. Nah, tapi alangkah ya indahnya kalau di negara yang pemerintahnya ada ru'yat hilal seperti ini, lebih baik kita ikutin ru'yat pemerintah untuk menghindari fitnah di tengah-tengah muslimin. Jadi ikutin aja udah. Imam besar dulu FPI sempat ada ru'yat dan hisab, tapi belakangan beliau melihat maslahat lebih besar kalau kita ngikutin pemerintah dalam masalah ini demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, wa idza ru'ya al-hilal bi baldatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqall min marhalatain wajib as-shawmu 'ala al-kull wa in kana akthar kana li kulli baldatin hukmuha wa la yata'adda al-wujub. Beb, ini kan tadi katanya kalau ada orang adal yang melihat hilal, apalagi kalau ada pemerintah udah mutusin, maka wajib untuk berpuasa. Nah, itu wajib untuk berpuasa bagi orang yang di mana? Apakah di daerah manapun? Misalkan ana di Jakarta dengar ada orang di Kuala Lumpur ngelihat hilal, ana percaya sama tuh orang karena ini orang baik, orang adil. Apakah ana wajib puasa gara-gara ru'yat yang dia lihat? Wajib atau tidak? Man wajib aja nih. Lihat dulu di sini. Wa idza ru'yal hilal bi baldah wa lam yura bi ukhra. Kalau kelihatan hilal di satu negeri, kemudian dan tidak kelihatan hilal di negeri yang lain. Jadi di satu negeri kelihatan hilal, di negeri yang lain nggak kelihatan. Wa kana bainahuma aqall min marhalatain. Dan jarak antara satu negeri dengan negeri yang kelihatan dengan negeri yang nggak kelihatan hilal ini jaraknya lebih kurang dari marhalatain. Di bawah marhalatain. Marhalatain itu kurang lebih 83 km, kurang lebih 83 km. Jarak antara yang ngelihat sama yang nggak ngelihat kurang lebih 83 kilo, nggak sampai di bawah 83 kilo. Maka bagaimana? Wajib as-shaum 'alal kull. Maka wajib puasa untuk semuanya. Pokoknya yang dalam cakupan itu wajib untuk puasa dia. Di luar itu nggak wajib. Harus ngelihat berdasarkan ru'yat di negerinya sendiri. Nah, ini pendapatnya Imam Al-Ghazali. Sekali lagi jangan salah paham. Jarak antara satu negeri dengan negeri lainnya ini adalah diukur dengan marhalatain dalam masalah ru'yah. Ini adalah pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi mu'tamad dalam madhab Syafi'i nggak begitu. Mu'tamad dalam madhab Syafi'i itu ukurannya bukan marhalatain, tapi ukurannya ikhtilaful matali', perbedaan tempat, perbedaan waktu terbit dan terbenamnya matahari. Nah, perbedaan waktu terbit dan terbenamnya matahari. Jadi begini, perhatiin baik-baik. Ada masalah yang masyhur dalam fikih, masalah kalam an ikhtilafil matali' wa ittihadiha. Perbedaan matali' atau persamaan matali'. Matali' itu tempat terbit atau waktu terbit atau terbenamnya matahari. Begini, perhatikan baik-baik. Jadi di mazhab Syafi'i itu
kalau ada ru'yat hilal di satu tempat, kemudian informasi ini sampai ke tempat lain. Nah, kalau tempatnya berdekatan, maka yang di tempat lain itu kalau percaya wajib untuk ikut ru'yat yang di tempat lainnya. Misalkan di Bogor ada yang lihat hilal, kemudian di Jakarta sampai informasi itu, mereka dengar. Walaupun yang di Jakarta belum lihat, tapi percaya sama ru'yat yang di Bogor, maka yang di Jakarta wajib puasa atau tidak? Wajib. Nah, kalau berdekatan hukumnya wajib. Kalau jauh hukumnya nggak wajib. Nah, maka kalau jauh masing-masing negeri, masing-masing tempat dengan ru'yatnya sendiri-sendiri, tanpa berpatok kepada ru'yat tempat yang lain yang jauh. Nah, tolak ukur jauh dekatnya nih apa? Ini yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan. Yang tadi Anda bilang ini pendapat Imam Ghazali. Tolak ukur jauh atau dekatnya itu apa? Di Ithafus Sadah dijelaskan. Tolak ukur dekat atau jauhnya itu fi dhabtil bu'd salasatu aujuh. Ada 3 pendapat yang mengatakan tolak ukur dekat atau jauh. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan tolak ukur dekat atau jauh itu adalah masafatul qasar. Jaraknya jarak gosar, marhalatin, 83 kilo. Kalau jarak antara satu tempat dengan tempat lain nggak sampai 83 kilo, itu masuk kategori dekat. Paham dong? Tapi kalau jaraknya di atas 83 kilo, itu masuk kategori jauh. Ini pendapat yang pertama. Ini adalah pendapatnya Imamul Haramain yang diikuti oleh muridnya Imam Al-Ghazali, dan ini pendapat dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wajiz. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti kalau ngikutin pendapat ini, jarak dekat atau jauh itu dianggapnya pakai 83 kilo marhalatin. Ikutin pendapat ini, dari Jakarta ke Cirebon, itu 200 kilo. Jakarta Cirebon 200 kilo lebih. Nah, kalau ngikutin pendapat ini, ada yang ru'yat hilal di Jakarta, kabarnya sampai ke Cirebon, orang ada ru'yat hilal di Jakarta, di Cirebon percaya sama yang ada di Jakarta, di Cirebon dengar kabar yang ada di Jakarta, orang Cirebon wajib ikut Jakarta atau tidak? Nggak wajib kalau ngikutin pendapat ini. Kenapa? Karena jaraknya lebih dari 83 km. Itu berdasarkan pendapat ini. Faham dong? Nah, pendapat yang kedua ini dikutip oleh Al-Alama Murtadha Az-Zabidi, tapi nggak disebutkan ini pendapat siapa. I'tibaruhu biittihadil iqlim wa ikhtilafihi. Jauh atau dekat itu tergantung wilayah. Kalau wilayahnya satu wilayah, maka dianggapnya dekat. Kalau beda wilayah, dianggapnya jauh. Faham dong? Tapi di sini nggak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud iklim. Iklim itu apa? Negara, tolak ukurnya apakah pulau, apakah tolak ukurnya provinsi, wallahu a'lam, nggak dijelaskan secara detail. Yang ketiga, tolak ukur jauh atau dekat itu mu'tabar biikhtilafil matali' wa ittihadiha. Kalau yang matlaknya sama, maka masuk kategori negeri dekat. Matlaknya dekat, matlaknya beda, maka masuk kategori negeri yang jauh. Matlak itu berapa sih Beb ukurannya? Matlak itu ukurannya berapa? Matlak nih yang dikatakan sama matlak itu ukurannya, matlak nih waktu terbenam dan waktu terbitnya matahari. Nah, di sini dikatakan oleh Bama Makhramah, "Idza kana baina ghurubi syams bi mahallain qadra 8 daraj fa aqal fa matla'uha muttafaqun binisba li ru'yatil ahillah. Wa in kan akthar walau fi ba'd al-fusul fa mukhtalafun aw mashkukun fihi huwa kal mukhtalaf kama nassa alaihi an-Nawawi. Wa daraja inda ahli al-falak bi miqdar 4 daqa'iq." Yang dikatakan beda matlak atau satu matlak itu kalau jarak antara satu tempat dengan tempat lainnya, jarak terbit terbenam mataharinya itu kurang lebih 8 darajah. Satu darajahnya itu kurang lebih 4 menit menurut ahlul falak. Berarti 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 32. Kalau perbedaan terbit terbenam matahari 32 menit, di bawah 32 menit, maka itu masuk kategorinya dekat. Paham dong? Tapi kalau waktu terbenam terbit mataharinya bedanya lebih dari 32 menit, maka itu masih kategori
Anda kasih contoh. Kalau tadi kan ukuran dekat jauhnya masafah qasar. Berarti Jakarta Cirebon jauh atau dekat? Yang tadi jauh. Nah, kalau perbedaan terbenam terbit matahari, Jakarta Cirebon itu beda terbenam terbit mataharinya nggak sampai 32 menit. Paling perbedaannya berapa? 5 menit atau 10 menit palingan bedanya. Berarti kalau mengikuti pendapat yang ketiga, dekat atau jauh? Dekat masuknya. Berarti kalau ada hilal kelihatan di Jakarta, orang Cirebon wajib juga buat puasa. Faham tuh? Kalau ngikutin pendapat yang pertama tadi nggak wajib. Ngikutin pendapat yang kedua wajib atau tidak? Wajib. Faham tuh? Jakarta Semarang, masafah qasar nggak Jakarta Semarang? Masafah qasar berapa Jakarta Semarang? 400 kilo mungkin, lupa anda detailnya. Masafah qasar lebih dari masafah qasar. Kalau pakai masafah qasar masuknya jauh. Orang ngelihat hilal di Jakarta, Semarang nggak wajib ikut. Tapi kalau ngakai pendapat yang berdasarkan matla, perbedaan terbit terbenam matahari 32 menit, maka kalau ada hilal kelihatan di Jakarta, Semarang wajib lihat, wajib ikut atau tidak? Wajib. Faham dong? Faham dong? Karena perbedaan waktu terbenam dan terbit matahari itu Jakarta Semarang nggak lebih dari 32 menit. Dari mana Beb tahu perbedaan waktu terbenam matahari? Lihat aja dari perbedaan waktu maghrib. Nah, waktu maghrib kan ukurannya apa? Terbenam matahari. Semarang sama Jakarta, maghribnya duluan mana? Semarang. Jakarta sama Surabaya, maghrib duluan mana? Surabaya. Itu perbedaan waktu terbenam matahari itu. Nah, kalau 32 menit ke bawah perbedaannya, maka masih satu matla. Tapi kalau lebih dari 32 menit, maka dianggap udah beda matla. Kalau beda matla, maka ru'ya li ahli balad tidak mulzim kepada balad yang lain yang beda matla. Kira-kira jelas atau tidak? Paham dong? Ini agak susah dikit. Mudah-mudahan insya Allah yang belum paham nanti Allah bukakan pintu pemahaman. Wa idza ru'ya al-hilal bi balda wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqall min marhalatin. Aqall min marhalatin ini tolak ukurnya dari Imam Ghazali, tab'an li Imam al-Haramain. Tapi menurut mu'tamad dalam madhab Syafi'i yang ditarjih oleh Al-Imam An-Nawawi dalam minhajnya dan dalam raudhahnya juga Imam Nawawi mentashih pendapat ini, tolak ukurnya bukan marhalatin, tapi tolak ukurnya ittihadul matali' wa tahdal matla' istilahnya. Maka wajib as-shaum 'alal wain kan aktsar min marhalatin menurut Imam Ghazali. Kalau menurut mu'tamad Syafi'i wa in ikhtalafa al-matali' kan di kulli baladin hukmuha. Setiap tempat punya hukumnya masing-masing, mulai ta'addal wujub. Na'am. Nah, kesimpulan, catat kesimpulannya dalam masalah ittihadul matali' dan ittifaqul matali' di sini ada 4 poin kesimpulannya. Ini yang disampaikan oleh Syekhi Dr. Zain bin Muhammad Al-Aidrus. Kesimpulannya, perhatiin baik-baik, ada 4 keadaan. Yang pertama, an yattafiqal matla' wal hakim. Matla'nya sama dan pemerintahnya satu. Kayak dari Jakarta sampai ke Semarang, matla'nya sama atau tidak? Sama. Pemerintahnya masih sama nggak? Masih Indonesia nggak? Masih Indonesia. Itu berarti an yattafiqal matla' wal hakim. Maka hukumnya apa? Yajibus shaum 'alal jami'. Wajib puasa untuk semuanya. Wajib puasa untuk semuanya. Udah jelas tuh, nggak ada khilaf, udah jelas. Kalau matla'nya sama, hakimnya sama, pemerintahnya satu, maka wajib. Kalau ada ru'ya di Jakarta, orang Semarang wajib ikut ketika mereka mempercayai hal tersebut. Nah, bukan mempercayai, ketika orang adal yang menyampaikan, maka orang Semarang wajib ikut. An yakhtalifal matla' wal hakim. Keadaan yang kedua, beda matla', beda hakim. Beda matla' dan beda pemerintah. Contoh seperti Jakarta dan Saudi, matla'nya sama atau beda? Beda, jamnya aja beda 4 jam. Pemerintahnya Jakarta sama Saudi beda nggak? Beda. Jakarta Indonesia, Saudi kerajaan Saudi Arabia, udah beda matla', beda hakim. Nah, maka masing-masing negara punya hukumnya sendiri. Makanya kadang-kadang jangan heboh. Kalau di Saudi udah puasa duluan, di Jakarta belum puasa. Masing-masing negara punya ru'yat. Jakarta nggak harus ngikutin dengan ru'yat yang ada di Saudi, kecuali kalau ngikutin pendapat yang ittihadul matali'. Itu pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ittihadul matali'. Nah, sedunia sama matla'nya, nggak ada masalah. Maksudnya la i'tibara bi ikhtilafil matali', nggak ada i'tibar. Itu ada pendapat. Tapi kalau menurut Syafi'i, ya beda hakim, beda matla',
ya beda hukumnya. Di Jeddah kelihatan hilal, di Jakarta nggak kelihatan. Di Jakarta ngikutin hukum Jakarta, Jeddah ngikutin hukum Jeddah. Jangan dicampur-campur. Jelas atau tidak? Jadi yang kedua, an yakhtalifal matla' wal hakim. Beda matla', beda hakim yang kedua. Yang ketiga, an yakhtalifal matla' wa yattahidal hakim. Matla'nya beda, tapi pemerintahnya masih satu. Matla' tadi berapa menit? Satu matla'? Hah? 32. Jakarta sama Papua. Beda nggak matla'nya? Beda, jamnya aja beda 2 jam. Apalagi matla'nya waktu sholatnya. Beda Jakarta sama Papua. Papua lebih dulu terbit mataharinya. Di Papua udah terang, kita baru masuk subuh. Berarti beda matla nggak? Beda, lebih dari 32 menit. Tapi pemerintahnya masih satu nggak? Masih satu. Pemerintahnya masih satu. Maka bagaimana hukumnya? Hukumu dzalika, kata Dr. Zainal Idrus, annahu la yajibu shaum walakin idza thabatat ar-ru'yah indal hakim wa hakama biha fayajibu ittiba'ul hakim wa in wujida ikhtilaf al-matali' fi hadhihi al-halah li'anna hukm al-hakim yarfa'ul khilaf kama huwa ma'lum. Nah, kata beliau hukumnya kalau yang ngelihat ru'yah orang biasa maka nggak wajib. Karena beda matla. Orang Jakarta misalkan Hizbullah ngelihat DMS, orang Papua dengar kabar, orang Papua wajib nggak ngikutin ru'yahnya Hizbullah? Nggak wajib. Tapi kalau yang ngelihat pemerintah dan pemerintah udah mutusin dengan sidang isbat, walaupun pemerintah patokannya pakai yang di Jakarta, maka yang Papua tetap wajib untuk puasa. Faham dong? Jadi kalau beda matla tapi satu hakim, di situ dilihat. Kalau yang mutusin hakim, maka semuanya wajib untuk ikut, untuk berpuasa. Yang keempat, an yattafiqal matla wa yakhtalifal hakim. Matlanya sama, tapi hakimnya berbeda, beda pemerintahan. Contohnya seperti wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Contoh Kalimantan Barat sama Kuching, Malaysia. Kuching, ada wilayah Kuching itu terkenal dengan pengobatannya daerah sana. Itu dekat, naik mobil sampai dekat. Cuman udah beda udah beda hakim. Matlanya sama, dia dekat. Tapi hakimnya udah beda. Yang ini pemerintahan Indonesia, yang ini pemerintahannya Malaysia. Atau Batam sama Singapura. Batam sama Singapura itu cuma naik kapal feri sebentaran, nyampe dari Batam ke Singapura bawa paspor. Nggak perlu naik pesawat kalau ke Singapura dari Batam. Singapura sama Batam pemerintahannya sama atau beda? Beda. Batam pemerintahan Indonesia, Singapura pemerintahan Singapura. Tapi matlahnya sama atau beda? Sama, dekat dia, matlahnya sama. Hukumnya bagaimana? Maka hukumnya tidak wajib shaum kecuali untuk negaranya masing-masing. Tidak wajib shaum untuk negaranya masing-masing, hukum dasarnya. Jadi ikutin pemerintahannya masing-masing, kecuali kalau misalkan orang Batam, ana percaya sama pemerintah Singapura tuh. Nah, kalau dia waqa'a fi qalbihi sidqul hakim akhar, maka dia wajib untuk puasa. Ada kepercayaan kepada pemerintah lain, maka dia wajib. Jadi hukum asalnya ikutin putusan pemerintah masing-masing, walaupun satu matlak tapi beda hakim, ikutin putusan pemerintah masing-masing. Tapi kalau ada di hatinya kepercayaan kepada pemerintah yang lain yang udah mutusin, maka dia wajib untuk ikut pada pemerintah yang lain tersebut. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi keputusannya, kesimpulannya ada berapa tadi hukumnya? Ada 4. Yang pertama, yattafiqal matla' wal hakim. Matla' dan hakimnya sama, maka di situ udah jelas wajib dia. Ru'yatnya wajib untuk semua. Kemudian an yakhtalifal matla' wal hakim. Matla' dan hakimnya beda. Saudi sama Jakarta itu udah nggak ada kaitannya tuh, masing-masing negara. An yakhtalifal matla' wa yattahidal hakim. Pemerintahannya masih satu, tapi matlaknya beda, kayak Jakarta sama Papua. Itu bagaimana? Kalau orang biasa yang ngelihat, maka orang Papua nggak wajib ikut ru'yatnya orang Jakarta. Tapi kalau pemerintah yang memutuskan, maka tetap mereka wajib untuk ikut karena hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Dan yang keempat, an yattafiqal matla' wa yakhtalifal hakim. Matlaknya sama, tapi hakimnya beda, maka hukumnya apa? Ikutin pemerintahnya masing-masing. Kecuali kalau dia hatinya cenderung kepada keputusan pemerintah yang sebelahnya yang dekat dengan dia, maka dia wajib untuk mengikuti tersebut. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah, wallahu a'lamu bishawab.
نعم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر وانت وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أزكياء علماء نحظى بخير النقف كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، ووفى بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الصحابة القرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى الدين، خصوصا من ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحل دربهم، خصوصا منهم الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، والإمام العلامة الحبيب العلامة مرتضى الزبيد، والإمام العلامة عبد الرحمن المشهور، وصولهم وفروهم وجميع من سبيل الله يغشم رحمة المغفرة. وأن الله يبارك لنا في رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار. وأن الله سبحانه يتوب علينا توبة نصوحة ويزكينا جسمنا وقلبنا وروحا، ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل ويعلمنا سواء السبيل. إلى هذه النية ونكون نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. وأن الله يرفع عنا كورونا ببركة إحياء علوم الدين. وأن الله ببركة هذا الشهر الكريم يرفع عنا كورونا ويدفع عنا كورونا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. على هذه النية ولكن يتصاحب الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي شفاعة كل كربة تنجلي، وبكم يا أهل الله كل حاجة قضي دوام فيها. سبحانك اللهم تحية فيها سلام، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بالقبول.